Coba bayangin, ada kasus korupsi yang rugi negara sampai 193,7 triliun rupiah. Itu lebih dari 12 miliar dolar. Gak kebayangkan, emang bisa sih segede itu? Nanti kita bakal kupas tuntas gimana ini bisa terjadi dan kenapa itu semua bukan sekadar angka, tapi berpengaruh banget buat kehidupan kita semua. Pertamina, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang harusnya jadi kebanggaan bangsa, malah ketangkep skandal besar. Kenapa? Karena ada korupsi yang gak main-main. Ini bukan soal uang jutaan, tapi triliunan, yang bisa bikin negara rugi parah. Pertamina itu urusan vital banget buat Indonesia. Mereka yang nyuplai minyak, nyediain bahan bakar, pokoknya mereka yang bikin roda perekonomian jalan. Tapi, bayangin kalau ada yang salah kelola, gak cuma perusahaan yang rugi, tapi kita semua juga yang kebagian dampaknya. Jadi gini ceritanya, ternyata ada beberapa pejabat yang main-main di balik layar. Pengelolaan minyak mentah yang asal-asalan, harga minyak yang gak masuk akal, semua demi ngisi kantong pribadi. Dan ternyata, triliunan rupiah hilang tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Ini baru awal guys. Kenapa bisa kejadian? Jadi gini, pengiriman minyak itu dibesar-besarkan, menciptakan kelangkaan yang disengaja. Itu bikin harga jadi naik, ya? Para pelaku korupsi ini bisa menyedot keuntungan besar. Tapi, ada lebih dari itu. Selain itu, ada juga masalah soal penetapan harga. Harga minyak dibikin murah, tapi gak sesuai realita, akhirnya negara harus keluarin biaya lebih buat impor. Ujung-ujungnya, kita semua yang ngerasain, karena harus bayar harga bahan bakar yang lebih mahal. Seperti yang dibilang ahli, ini bukan cuma masalah ekonomi, tapi masalah politik. Para pejabat yang seharusnya mengawasi malah ikut main. Mereka paham banget gimana cara ngeraup duit dari minyak, dan yang lebih parahnya, kita yang jadi korban. Bayangin aja, sementara mereka nyari untung segede itu, kita yang harus ngantri dan bayar harga bahan bakar yang gak masuk akal. Dan siapa yang paling terdampak? Warga yang paling miskin. Mereka yang butuh banget bahan bakar murah buat hidup. Yang bikin lebih parah, orang-orang yang seharusnya nindak siapa yang bersalah, justru terlibat dalam skandal ini. Para pejabat itu main, siapa yang masuk, siapa yang keluar, yang penting mereka untung gede. Itu dia, kekuasaan yang disalahgunakan. Apakah kamu udah kebayang gimana rusaknya sistem ini? Tahan dulu, karena setelah ini, gue bakal kasih info mengejutkan yang mungkin kamu belum tahu. Jangan kemana-mana. Setelah lama ditutup-tutupi, akhirnya ada whistleblower yang berani buka mulut. Semua fakta akhirnya muncul, gimana duit triliunan itu bisa mengalir ke perusahaan-perusahaan gelap yang dikendalikan oleh orang-orang di atas. Tapi meskipun bukti udah jelas, beberapa dari mereka tetap gak kena hukuman. Yang mengejutkan, beberapa orang yang terlibat di dalamnya masih bebas. Mereka pakai koneksi politik untuk lolos dari hukum. Tapi semakin lama, tekanan publik makin gede. Dan akhirnya beberapa dari mereka mulai ketahuan juga. Jadi, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kita tunggu aja. Dan saat orang mulai turun ke jalan, pemerintah akhirnya mulai bertindak. Ada pergerakan untuk reformasi, penyelidikan makin intens, dan beberapa tersangka akhirnya ditangkap. Tapi banyak yang masih bebas. Sejauh mana ini bakal berlanjut, ya? Kita lihat saja nanti. Bayangin deh, 193,7 triliun rupiah. Itu bisa membangun infrastruktur lebih baik, bantu sektor pendidikan dan kesehatan, bahkan energi terjangkau buat rakyat. Tapi dalam sekejap, semua uang itu lenyap hanya gara-gara ulah segelintir orang. Meski kerusakan ini besar, masih ada harapan. Pemerintah mulai bergerak, beberapa tokoh penting mulai dihukum, tapi kita harus terus mendesak agar lebih banyak perubahan terjadi. Jangan pernah lelah untuk menuntut transparansi. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Skandal minyak Pertamina ini adalah pelajaran besar, kekuasaan itu rapuh, dan saat disalahgunakan, dampaknya gede banget. Tapi, apakah kita mau terus diam atau kita ambil langkah untuk perubahan? Korupsi ini gak akan berhenti di sini guys. Ini baru permulaan.